Menuntun bukan menuntut. Menggandeng bukan menarik paksa. Mempercayai bukan mencurigai. Membahagiakan bukan membahayakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Richard Afandi, trainer grafologi for school nomor 1 di Indonesia. Hari ini kita akan sharing tentang parenting. Nah, saya akan ambil sebuah pepatah yang mungkin sudah terkenal dan banyak orang yang sudah tahu, apalagi parent gitu ya. Menuntun bukan menuntut. Menggandeng bukan menarik paksa. Mempercayai bukan mencurigai. Membahagiakan bukan membahayakan. Nah, apa sih maknanya? Wah, maknanya dalam sekali kalau kita membahas ini. Menuntun bukan menuntut. Kebanyakan kita dalam parenting, dalam pengasuhan anak kita berfokus pada menuntut tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Jadi kita punya standar tertentu. Saya ingin anak saya seperti ini. Saya ingin anak saya menjadi juara. Saya ingin anak saya menjadi orang yang hebat. Saya ingin anak saya menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi ini, menjadi itu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kembali, apakah Anda hanya menuntut saja atau Anda menuntunnya untuk menjadi dokter? Berbeda. Dari mulai caranya pun sudah berbeda. Seorang orang tua yang menuntut, gitu ya, dia akan berfokus pada target. Jadi targetnya adalah A, gitu. Targetnya adalah menjadi juara. Maka ketika anak tidak menjadi juara, maka dia akan langsung bertindak menghukum dan memarahi anak, gitu ya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi hanya fokus pada keinginan dirinya pribadi, tidak melihat anaknya, tidak memberikan keleluasaan pada anak untuk berlaku, untuk mengekspresikan dirinya. Nah, apa bedanya dengan menuntun? Orang-orang yang menuntun biasanya dia adalah orang-orang yang sama-sama mencari jalan. Kalau anak ingin berjuara, bagaimana jalannya? Nah, ketika menemukan jalan itu, biasanya bersama dengan anak dia menjalankan cara-cara untuk mendapatkan apa yang berdua inginkan. Jadi prosesnya adalah sama-sama menemukan keinginan antara orang tua dan anak, lalu sama-sama mencapainya. Jadi seorang yang menuntun itu secara tidak langsung, orang tua ini dia mendengarkan dengan penuh cinta kasih, mendengarkan anak itu seperti apa, kemampuannya seperti apa, keinginannya seperti apa, dan potensinya seperti apa. Lalu sebagai orang yang menuntun, dia mencari jalan agar anak ini bisa memaksimalkan potensinya untuk meraih cita-cita yang diinginkan bersama. Jadi tidak ada istilah kecewa nantinya. Beda dengan yang menuntut. Kalau yang menuntut biasanya mau nggak mau harus seperti itu. Harus anak itu mendapatkan juara misalkan. Ya caranya kadang-kadang orang yang menuntut itu nggak tahu caranya seperti apa. Ya kamu pintar, harusnya kamu bisa. Tapi tidak memberikan cara gitu, tidak memberikan solusi, hanya fokus pada masalah. Nah itu bedanya. Jadi yang pertama adalah menuntun bukan menuntut gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua terlalu banyak menuntut anak tanpa menuntun bagaimana caranya untuk mencapainya. Oke, itu yang frase pertama. Yang kedua adalah menggandeng bukan menarik paksa. Siapa sih yang senang ditarik dengan paksa? Nggak ada ya. Jadi setiap anak itu punya harga diri, punya self-worth, punya keinginan, punya penghargaan. Bagaimana dirinya merasa diperlakukan secara bermartabat. Kebanyakan kita sebagai orang tua memaksa melakukan sesuatu yang memang kadang-kadang dia tidak inginkan. Gitu. Kadang-kadang kita menolak anak. Ketika anak berpendapat, kita tolak. Gitu. Dan kita tarik paksa untuk pendapat kita. Gitu. Nah, disitulah perbedaan orang tua yang mendengarkan dan menghargai diri anak. Gitu. Ketika dia menghargai diri anak, otomatis dia akan
menggandengnya, mencari solusi bareng-bareng, mencari jalan bareng-bareng, dan berjalan bersama. Jadi benar-benar berjalan bersama, bukan ditarik paksa. Misalkan anak karena kita ingin anak kita jadi dokter, kita paksakan jadi dokter. Memang mungkin dia menuruti, tapi ketika orang dipaksa tidak sesuai dengan hatinya, nanti dia akan memberontak gitu. Yang namanya dipaksa nggak ada yang nyaman dong gitu ya. Akhirnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita menarik paksa anak kita. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah mempercayai bukan mencurigai. Percayai anak kita, berikan kasih sayang, cinta kasih kepada dia, hargai diri dia dengan sepenuh hati dan biarkan diri dia berkreasi. Berikan dia apresiasi pada apapun yang sudah dia lakukan gitu. Percaya pada kemampuannya, motivasi diri dia untuk melakukan sesuatu yang dia mampu dan dia inginkan gitu. Tugas kita adalah memberikan support gitu. Bukan hanya memerintah, bukan hanya jadi pengawas, bukan hanya memaksakan gitu ya. Jadi percayai dia. Jadilah orang tua yang percaya pada anak, berikan kepercayaan kita pada dia agar dia merasa dicintai, dihargai dan penuh martabat. Biarkan dia menjadi seorang pribadi yang berkembang. Hargai potensinya dan biarkan potensinya berkembang. Jadi percayai anak, bukan curigai anak. Terakhir adalah membahagiakan, bukan membahayakan. Nah, konsep membahagiakan bukan membahayakan ini, ada sebuah kisah yang pernah mungkin saudara dengar gitu ya, rekan-rekan parent pernah dengar gitu ya, cerita tentang kupu-kupu gitu. Jadi ada seorang petani melihat ada seekor ulat gitu ya di atas dedaunan gitu, dan ulat itu terlihat sangat lemah sekali gitu. Lalu dia memanjat daun teh di sana. Lalu ketika dia memanjat daun itu, dilihatnya sama petani, diperhatikan terus, ternyata si ulat itu makan daun teh itu. Lalu ulatnya sangat lucu sekali walaupun terlihat ringkih dan lemah. Tiba-tiba dia membuat sebuah kepompong gitu ya, dan dia masuk ke dalam kepompong itu. Nah, si petani itu bingung gitu, ini apa gitu, dan dia akhirnya memperhatikan itu terus hingga dia membentuk kepompong itu. Dan ketika menjadi kepompong, si ulat itu lama-kelamaan berkembang. Dan tiba-tiba pada saatnya kepompong itu mulai bergerak. Si ulat itu ingin keluar dari kepompong gitu ya. Si petani yang melihat ulat yang awalnya ringkih, dia berpikir bahwa wah, ini ulat di dalamnya ingin keluar dan dia tersiksa di dalamnya gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia robek kepompong tersebut. Apa yang keluar? Ya, kupu-kupu yang sayapnya belum kuat. Akhirnya kupu-kupu itu tidak bisa terbang dan jatuh. Lalu naasnya mulai berdatangan semut dan akhirnya dia dimakan oleh semut karena dia tidak banyak bisa bergerak karena sayapnya belum kuat. Itulah kebaikan yang sangat fatal sekali yang dilakukan kadang-kadang oleh orang tua. Niat kita untuk memberi kebaikan pada anak kita, tapi hasilnya justru bukan menguatkan anak kita, justru malah melemahkan anak kita. Sama seperti ulat tadi, ketika dia masuk ke kepompong dan akan keluar menjadi kupu-kupu, dia otomatis harus merobek kepompong itu dengan kekuatan sayapnya gitu. Sama dengan anak kita, untuk bisa bertahan dalam kehidupan, dia harus berjuang dan dia harus mendapatkan beberapa cobaan terlebih dahulu, atau yang biasa kita sebut pain atau penderitaan. Tapi penderitaan di sini bukan hanya sekedar menderita, tapi bagaimana sebuah luka atau sebuah penderitaan itu membuat dia menjadi kuat gitu. Nah, biasanya rintangan-rintangan yang membuat dia kuat itu meningkatkan kemampuan dia untuk melakukan tugas-tugas dalam hidupnya. Itu yang kadang-kadang kita perlu perhatikan dan kita harus biarkan anak kita melalui itu. Kadang-kadang kita karena kasihan dan mungkin karena dulu kita pernah mengalami itu dan rasanya sakit, akhirnya kita tidak memberikan dan membiarkan anak kita untuk melakukan itu. Dan fatalnya anak kita akhirnya tidak menjadi diri yang kuat gitu. Tidak mempunyai self efficacy yang bagus. Karena pemikiran kita yang berpikir bahwa anak kita tidak boleh mengalami itu. Misalkan waktu kecil saya tidak punya uang.
Akhirnya saya harus bekerja untuk mencari uang. Tapi dari situ saya menjadi diri yang kuat saat ini. Diri yang bisa bertahan di kehidupan bersama dengan orang-orang sekitar saya. Bahkan ketika saya pun harus tidak punya uang, saya tahu bagaimana saya harus berperilaku. Nah, bedanya ketika anak kita, mungkin karena kita sudah sejahtera saat ini, karena kita nggak punya uang, dan ketika memelas minta uang kita langsung kasih aja gitu, tanpa membiarkan anak kita merasakan bahwa ada hal yang perlu dia lakukan, ada hal yang mungkin dia harus prioritaskan, ada hal yang memang harus dibeli, ada yang tidak, ada yang harus dia tahan keinginannya, ada yang boleh dia harus lampiaskan gitu. Dan itu ada painnya, ada sakitnya mungkin karena tidak bisa membeli sesuatu, tapi dari situ dia belajar untuk mengendalikan keinginan dia, dan mungkin juga dia akan berusaha untuk bagaimana caranya mendapatkan itu. Nah, pain yang itu yang diharapkan untuk menguatkan diri dia gitu. Jadi kadang-kadang kita karena pemikiran kita anak kita kasihan gitu ya untuk mendapatkan perlakuan seperti itu, akhirnya kita malah melemahkan anak gitu ya. Jadi membahagiakan bukan membahayakan. Sekali lagi, biarkan anak semakin kuat dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tugas kita adalah mengawasi dan menuntun, juga membimbing dia, berikan bantuan tapi tidak melemahkan anak kita. Oke, itu tips parenting hari ini, semoga bermanfaat. Saya Richard, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.